Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD dan Ibu Dr. Windy Dwi Andika MPD. Di sini kami dari kelompok 5 pengelolaan kelas akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lingkungan belajar PAUD. Untuk pengertian lingkungan belajar akan dijelaskan oleh Saudari Deninta. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Denta Seviani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lingkungan belajar. Menurut Rita Mariana menyatakan bahwa lingkungan belajar merupakan sarana bagi siswa dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berkreasi, hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatannya itu. Sedangkan menurut Ari Kunto berpendapat bahwa lingkungan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai optimal sehingga dapat terlaksanakan kegiatan belajar yang seperti diharapkan. Jika menurut Mariana dan kawan-kawan, lingkungan belajar merupakan suatu tempat atau kegiatan yang dimana tempat tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan seseorang, dan proses perubahan tingkah laku seseorang. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan belajar yaitu suatu tempat dan keadaan yang dijadikan sebagai ruang belajar dengan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran berjalan dengan maksimal dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup penataan lingkungan belajar indoor akan dijelaskan oleh Saudari Putri Ayu Arolina. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Arolina. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup penataan lingkungan belajar indoor. Sasaran yang terdapat dalam penataan lingkungan belajar indoor ini yaitu keberadaan ruangan yang akan digunakan tempat belajar bagi anak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar indoor ini yaitu ukuran ruangan, arah ruangan, keadaan lantai, keadaan dinding, keadaan atap, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menata lingkungan belajar indoor yaitu harus mencerminkan ketertarikan dan suasana kebutuhan anak. Karya-karya yang dapat dipajang dengan penataan menarik pada sekeliling ruangan kelas. Ini diutamakan karena agar anak merasa nyaman saat melakukan proses belajar mengajar. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan prinsip penataan lingkungan belajar indoor akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Isti Soleha. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip. Menurut Mariana dan kawan-kawan, adapun tujuan dari dilakukannya usaha-usaha dalam rangka pelaksanaan penataan lingkungan belajar baik indoor antara lain. Yang pertama, tujuan penciptaan lingkungan yang merangsang anak atau inviting classroom. Yang kedua, tujuan penciptaan lingkungan yang memfasilitasi multisensori anak. Yang ketiga yaitu tujuan penciptaan lingkungan yang memberi kesempatan anak beraktivitas. Selanjutnya, prinsip umum penataan lingkungan belajar. Menurut Kemendikbud dalam Pedoman Perencanaan Pengelolaan Kelas PAUD terkait syarat pengadaan dan penataan lingkungan belajar indoor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di situ. Yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur-unsur pendidikan. Yang ketiga, aman, nyaman, sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak serta binatang-binatang kecil yang berbisa. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam dan bahan limbah dan lain-lain.
Untuk selanjutnya yaitu tentang setting area dalam kelas atau indoor, ruang sentra. Akan dijelaskan oleh saudari Adiela, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiela Fitri Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang setting area dalam kelas atau indoor ruangan sentra. Pada masing-masing ruang sentra akan terdapat penataan yang berbeda antara satu sentra dengan sentra lainnya. Berikut ini merupakan penataan ruangan sentra yang diterapkan pada lembaga pendidikan anak usia dini secara umum, beserta jenis alat dan bahan main yang digunakan pada masing-masing sentra. 1. Alat dan bahan pada sentra balok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapian, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro dan bangunan yang dibangun anak digunakan untuk bermain peran. 2. Alat dan bahan pada sentra main peran kecil atau mikro. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. 3. Alat dan bahan pada sentra main peran besar atau makro. Sentra main peran mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. 4. Alat dan bahan pada sentra intake. Sentra intake mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut anak. Sentra intake untuk satuan PAUD umum mengenalkan atribut berbagai agama, sikap menghormati agama. 5. Alat dan bahan pada sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra, tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. 6. Alat dan bahan pada sentra bahan alam cair atau BAC. Sentra bahan alam kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam seperti air, pasir, bebatuan, dan daun. 7. Alat dan bahan pada sentra memasak. Sentra memasak kaya dengan pengalaman unik bagi anak mengenal berbagai bahan makanan dan proses sains yang menyenangkan. Di sentra memasak, anak belajar konsep matematika, sains, alam, dan sosial, sehingga menunjang perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, dan juga seni, serta nilai agama. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Kesimpulan akan disimpulkan oleh saya sendiri. Lingkungan belajar merupakan suatu tempat dan keadaan yang dijadikan sebagai ruang belajar dengan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran berjalan dengan maksimal dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Ada banyak cara menghasilkan suasana lingkungan belajar dalam kelas atau indoor. Untuk mengoptimalkan kecerdasan jamak anak menjadi konsep dasar dalam proses pendidikan anak usia dini. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.